Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yu'til hikmata man yasha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina balaghu fil fadli dzurratal ulya, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin, mohon izin ya, hadiahkan semangat di full powernya, mudah-mudahan suaranya terdengar tadi sampai nanti bitirnya. Semoga Allah yang maha hidup menghidupkan hati ini tetap semangat untuk senantiasa merampungkan Ramadan 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dari awal sampai malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala macam dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berhati lapang, Al-Qur'an itu ingin memastikan pembacanya dalam hidup dan perjalanan di dunia sampai di akhirat itu adalah berjalan di Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan tol. Juga Al-Quran ini memastikan pembacanya adalah ketika merampungkan tugas kehidupan kita di dunia ini. Ada yang 60 tahun, ada yang 15 tahun, dengan husnul khotimah. Yang happy endingnya adalah husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Maka kita sangat, ya Allah, sangat rindu ada orang yang ketika sujud berjamaah tak bangun-bangun. Yang lain sudah bangun, imamnya sudah bangun, tapi ada orang yang ketika sujud tidak bangun-bangun, ternyata masih tidur. Husnul khotimah, jadi ada yang meninggal. Nah, orang-orang yang ini kemudian adalah orang-orang yang manusia Qur'ani kita sebut. Orang-orang yang ingin mendapatkan ridha Allah karena cerminannya dalam hidup dan kehidupannya adalah pakai Al-Quran, kitab suci kita yang akan menghantarkan kita mendapatkan syafaat di hari kemudian. Persoalannya adalah siapa orang yang disebut dengan manusia Qur'ani itu? Nah, ternyata ini penting. Apakah mereka yang istiqomah membaca Al-Quran berlembar-lembar, khatam berkali-kali, sementara tidak paham maknanya? Bagaimana kalau ada orang yang membaca Al-Quran tapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan isi kandungan Al-Quran yang dibacanya? Sementara ada orang yang jarang membaca Al-Quran tapi dalam hidup kehidupannya dia mempraktekkan, mengaplikasikan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu, ternyata jawabannya adalah manusia Qur'ani itu mereka yang membaca Quran, memahami maknanya, dan sekaligus mengamalkan Al-Quran. Aliman amalan, yang tahu dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalam suci Allah sangat jelas memberikan ketegasan kepada kita ketika Al-Quran itu dibaca. Yang baca atau yang mendengarkan adalah sama-sama untuk mendengarkan, untuk sami'na wa ata'na, merenungkan dan diam. Kenapa? Karena akan mendapatkan la'allakum turhamun, rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Problemnya selanjutnya adalah kalau begitu sebaiknya manusia Quran itu adalah manusia yang bagaimana? Manusia yang qiraatul Quran bil lisan, membaca Al-Quran dengan lisan, literasinya dia lakukan dengan Quran. Juga berlanjut biqiraatil Quran bil fikri. Kalau sudah kita baca Quran dengan makharijul hurufnya, tajwidnya sudah paham itu, maka berikutnya adalah pakai pikiran. Apa artinya? Sedikit demi sedikit, step by step memahami ayat demi ayat. Dan yang bagus lagi kemudian kita tingkatkan qiraatul Qur'annya bil amal atau bil arkan, dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
manusia Quran adalah punya ciri-ciri yang harus kita dalami bersama. Manusia Quran yang hidupnya dengan ruh Quran, yang pertama adalah mereka beriman. Mereka akan menempatkan iman itu sebagai pondasinya. Tidak imannya akan tumbuh terus. Sebesar apapun amal ibadahnya, kalau tidak ada keimanan, maka akan tertolak. Ini yang penting dengan rukun imannya itu. Heran Bapak Ibu dan sedih ketika dulu ada orang yang berdialog, Muslim memang, tapi ternyata dia tidak meyakini dengan salah satu rukun iman, yaitu tentang surga dan neraka, tentang hari akhir. Kata mereka, udah mati ya mati. Padahal fondasi kita adalah keimanan itu. Wa ilahukum ilahu wahid. Yang kedua, ciri orang yang Qurani itu, yang hidupnya dengan nafas Quran, adalah orang-orang yang bersikap, bertindak, berperilaku dengan proporsional. Kita sebut bahasa Qur'annya adalah adil. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamin billahi syuhada bil qisti. Jadi bertempat menjadi orang-orang yang adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau pecis, topi itu murah harganya, walaupun murah maka posisinya adalah di kepala. Sepatu yang mahal harganya, meskipun mahal tetap harus di bawah. Maka tidak bisa karena mahal taruh di atas, karena murah taruh di bawah, tentu tidak adil. Itu namanya zalim. Kita mandi pakai gayung, kemudian kita minum pakai gelas. Maka kalau dibalik malah minumnya pakai gayung, kemudian mandinya pakai gelas, itu namanya tidak adil. Ini al-adl. Dua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri orang-orang yang Qur'ani adalah mereka yang birrul walidain, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapapun kita, statusnya adalah putra putri dari kedua orang tua kita. Allah perintahkan untuk birrul walidain itu bersanding dengan perintah-perintah Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kau sekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Disandingkan, maka dilengkapi dengan hadis Nabi itu bahwa murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah pula bergantung kepada bagaimana ridho kita kepada orang tua kita. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tradisi mudik kemudian bersilaturahim dengan kedua orang tua kita adalah sebuah syariat sungguhnya yang dibalut dengan namanya tradisi. Yang keempat adalah orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang ibadah sosialnya tidak individual, mengajak mereka kepada yang ma'ruf, yang baik, tapi juga mencegah dengan cara yang ma'ruf pula. Bukan pokoknya, tapi ada kaidah-kaidah, ada metodologi bagaimana mereka yang kita ajak tidak tersinggung. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang soleh, tapi juga menjadi orang yang muslim. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang-orang yang mensalihkan dirinya soleh secara individual, tapi juga mensolehkan orang lain, jadi magnetnya orang lain berbuat baik, namanya muslim. Makanya kita tidak boleh berhenti hanya soleh saja, tapi meningkat jadi orang-orang yang muslim, yang ngajak orang lain tertarik untuk kita. Termasuk di dalamnya adalah perintah zakat, infak, dan sedekah. Karena sejatinya zakat, infak, sedekah itu bukan saja ibadah berkaitan dengan Allah, tapi juga berkaitan dengan ibadah sosial kita, kesalehan sosial kita. Zakat dengan aturan tertentu, barangnya tertentu, diberikan pada orang tertentu dengan 8 asnaf itu. Termasuk ini yang perlu hati-hati, apakah yatim piatu termasuk yang asnaf? Tentu tidak. Tapi kebanyakan ambil zakat kemudian dikasihkan panti asuhan. Nah, harus kita pilih 8 asnaf itu tidak ada yatim piatu, kecuali yatim piatu itu posisinya adalah mereka satu, dikelola, dipimpin, dibina oleh sabilillah.
Yang kedua, yatim piatu memang kondisinya adalah fakir dan miskin, tapi tidak mutlak yatim piatu termasuk yang asnaf. Ini zakat. Kemudian infak, makna infak itu juga bagian dari amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar yang kaitannya dengan orang lain. Kalau zakat tertentu, barangnya tertentu, waktunya tertentu, dengan ada nisabnya, maka infak itu diberikan atau dibelanjakan dengan kadar yang tidak tertentu pula, waktunya juga bebas. Tapi yang jauh lagi ada namanya makna sedekah yang lebih umum, apapun bisa, termasuk pikiran kita bisa kita sedekahkan, tenaga kita, tidak hanya semata-mata harta. Maka sedekah termasuk senyum juga, itu bagian dari sedekah. Inilah makna sosial amar ma'ruf nahi mungkar dengan zakat, infak dan sedekah. Yang terakhir, manusia Qur'ani adalah ketika hidup mereka pembelajar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti jika kamu tidak mempunyai pengetahuan. Maknanya adalah kita sangat diwajibkan untuk belajar. Literasi kita harus kita perdalam lagi, bukan seberapa banyak yang kita baca, tapi berapa banyak yang kemudian kita pahami. Inilah orang-orang yang Qur'ani, orang-orang yang nanti mulia di sisi Allah dan terhormat di tengah-tengah masyarakat. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan madrasah, bulan kita mentransformasi diri kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Quran, orang-orang yang akan mengaplikasikan ibadah sosial kita dan juga ibadah secara soleh individual. Mudah-mudahan Allah buka hidayah dan maunah kita sehingga kita mampu melaksanakan Ramadan ini dengan sempurna, pulang lulus Ramadan menjadi orang-orang yang mengorbitkan minal muttaqin yang sungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian singkat, semoga bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.